Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Kembali bersama saya Rusman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Asahan dari SMK Taman Siswa Cabang Sukadamai. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Adelis Malasari. Nah, pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan observasi, pra-observasi ya, dengan Ibu Adelis Malasari. Baik, assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Rusman. Iya, gimana kabarnya Bu Adelis Malasari? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Amin, mudah-mudahan dalam keadaan sehat maka kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya Bu Ade. Amin. Nah Bu Ade, sebelumnya mohon izin nih mengganggu waktunya karena saya akan melakukan percakapan pra-observasi terkait dengan bagaimana proses Bu Adelis Malasari mengajar di kelas. Bisa Bu Ade? Siap, bisa Pak. Ada waktunya ya? Insya Allah selalu siap ada waktu Pak. Siap, ya. Dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu ya kan? Iya. Baik Bu Ade, adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Ade lakukan, kemudian agar pembelajaran lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk diri sendiri. Nah, itulah Bu Ade tujuan observasi kita pada hari yang berbahagia ini. Kemudian yang pastinya ada beberapa tujuan, ada beberapa pertanyaan maksudnya yang akan saya tanyakan kepada Bu Ade. Nah, bisa Bu Ade ya? Siap, bisa Pak. Baik Bu Ade, dalam percakapan yang pertama, pertanyaan yang pertama ini yang mau saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ade capai berdasarkan perangkat pembelajaran yang Bu Ade susun. Oke Pak, di sini tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning. Jadi di sini diharapkan siswa Pak ya mampu mendefinisikan dari aktivitas ekonomi itu yang pertama. Terus di sini juga kita harapkan siswa juga bisa menganalisis Pak ya pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktivitas ekonomi. Pas ini ya, ini daerah kita ini saat ini lagi musim nggak menentu kalau saya bilang, kadang hujan, kadang panas, jadi anak-anak bisa menganalisis itu ya kan. Baik, bagus sekali Bu Ade. Kemudian Bu Ade, kira apa maksudnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ade sampaikan untuk peserta didik? Nah, jadi di sini ya Pak, untuk area pengembangan yang saya gunakan itu ada dua area pengembangan. Jadi yaitu yang pertama di pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk pengetahuan, jadi artinya untuk ada dua area pengembangan, iya, yaitu Pak. area pengetahuan dan area keterampilan Pak. Baik, Bu Ade. Lalu Bu Ade, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ade terapkan di dalam kelas? Atau mungkin ada strategi pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang Bu Ade persiapkan? Bapak, jadi di sini apa untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi berdasarkan dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional seperti itu. Berarti rencana yang akan diterapkan adalah menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran based learning ya, atau PBL, dan metode diskusi serta tanjab dan berikan penugasannya. Saya yakin nih dengan model dan metode seperti itu pasti anak-anak akan lebih aktif dalam proses belajarnya. Nah, keren. Nanti sewaktu-waktu saya ingin lihat nih metode yang Bu Ade terapkan. Boleh ya Bu Ade ya? Boleh, siap Pak. Lalu Bu Ade, selain model metode yang tadi saya tanyakan, kira-kira bagaimana nih media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas?
Ya, jadi di sini Pak media pembelajaran ya yang digunakan itu ini pastinya saya akan menggunakan Infocus itu yang pertama, PowerPoint, link video pembelajaran Pak, terus LKPD, poster ataupun gambar Pak yang relevan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi yang pastinya tetap menggunakan media seperti Infocus Infocus dan beberapa media lain yang sudah memiliki persiapan ya. Berarti pasti udah matang nih, udah mantap nih. Sudah siap. Baik Bu Ade, kalaulah semua persiapan sudah mantap, kapan nih Bu Ade akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas? Kemudian jam keberapa? Kemudian di kelas berapa? Oke Pak, jadi di sini kebetulan saya ada jam di hari Sabtu Pak, berarti Sabtu depan. Ini hari Sabtu, berarti Sabtu depan ya? Sabtu depan Pak, itu di jam ketiga dan di kelas 8B Pak. Hari Sabtu depan di jam ketiga di kelas 8B. Betul Pak. Nah, berarti sudah persiapan sudah matang. Kemudian waktu pelaksanaan juga sudah bisa diprediksi hari Sabtu depan jam ke-8 di kelas 8B. Nanti setelah dilakukan kegiatan observasi, ini kan ketika Bu Ade mengajar di kelas, saya akan langsung melihat nih proses Bu Ade mengajar. Terus setelah dilakukan kegiatan observasi, saya melihat Bu Ade mengajar di kelas. Yang pastinya kita akan melakukan percakapan pasca observasi kembali. Nah, ketika percakapan pasca observasi, maka kita akan didampingi oleh pengajar praktik Bu Ade. Bu Ade siap ya? Jadi mudah-mudahan jadwal tersebut bisa berjalan lancar. Hari Sabtu depan kita bisa laksanakan observasi. Kemudian setelah observasi kita laksanakan percakapan pasca observasi yang langsung didampingi oleh pengajar praktik. Nah, terakhir nih Bu Ade sebelum kita tutup percakapan kita hari ini, apa yang Bu Ade Risma dapatkan dari hasil percakapan kita? Ya Pak, jadi dari sini ya, dari percakapan kita hari ini yang saya dapatkan itu adalah sebuah perencanaan pembelajaran yang sangat matang, yaitu pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL Pak, dengan metode diskusi dan tanya jawab serta penugasan yang saya persiapkan dari sekarang ini pastinya. Ya. Berarti pokoknya segala sesuatunya sudah tinggal action aja ini ya kan, sudah action. Baik, demikianlah percakapan pra observasi kita pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian kita akan bertemu kembali di percakapan berikutnya yang pastinya percakapan pasca observasi. Terima kasih pada Bu Ade atas waktunya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga nanti kita bisa melakukan observasi, kemudian juga bisa melaksanakan percakapan observasi. Sekali lagi, mohon izin nih mengganggu waktunya Bu Ade. Ya. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ade. Selamat pagi kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Baik Bu. Halo, apa kabarnya anak-anak? Baik Bu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mintakan coba dulu ketua kelas pimpin dulu doanya. Silakan, mari. Belum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa besar. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau ngecek dulu anak Ibu semuanya. Pada hadir semua nggak ini? Hadir, Bu. Ya, ada satu orang yang nggak hadir. Itu nggak hadir Bu. Oh, Ridho nggak hadir. Ya, mudah-mudahan. Kenapa dia alasannya, Nak? Ya,
untuk anak ibu semuanya, coba ibu mau tanya dulu untuk anak ibu. Oke, ada berapa banyak suku dan bisa kamu menyebutkan yang ada suku-suku di Indonesia? Bu, saya Oke, ada. Terus siapa lagi? Silakan Opina. suku Jawa, Bu. Suku Jawa, benar, tepuk tangan untuk. Untuk Farid, sebutkan. Suku Batak, Bu. Suku Batak, betul. Selanjutnya, Salsabila. Ya, tepuk tangan. Baiklah, akan ibu bagikan LKPD untuk anak ibu semuanya. Ini per lembar ibu bagi satu-satu ya. Oke, kerjakan. Industri, benar. Yang ini bidang lingkungan hidup, betul. Iya, kondisi geografisnya. Nah, yang ini bagian kita akan presentasi dulu ya, yang ibu mintakan kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kami. Bagi teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, untuk anak ibu semuanya, yang ibu mintakan siapa yang bisa merangkum materi kita pada hari ini. Ya oke nak, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dapat diterima anak ibu semuanya. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kembali bertemu dengan saya Rusman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Asahan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya didampingi oleh pengajar praktik yang hebat, luar biasa, yang selalu menginspirasi, yaitu Ibu Firmana Musyanti, atau lebih akrab dikenal dengan panggilan Ibu Vivi. Kemudian saya juga didampingi oleh guru hebat dan luar biasa, yaitu Ibu Ade Rismalasari. Ya, assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bapak. Iya, gimana kabarnya Bu Ade Rismalasari? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi teringatnya pagi ini pokoknya sudah sarapan semua ya. Ya. Pokoknya udah siap untuk kegiatan kita pagi hari ini ya, Bu Ade. Baik, Ibu Ade Rismalasari, pada pagi hari ini seperti apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita beberapa waktu lalu, yaitu pertemuan pertama kita percakapan pra-observasi. Kemudian kita ketemu kembali kemarin di pelaksanaan observasi. Nah, pada hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir tentang kegiatan saya sebagai calon guru penggerak, yaitu kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang kemarin telah Bu Ade laksanakan dan juga langsung saya saksikan. Kira-kira Bu Ade-nya siap ya? Siap. Kira-kira grogi nggak nih? Grogi Pak. Iya, ditanya saya sama ya dibilang nggak ganteng ya kan? Kalau nggak keren ya nggak keren, cuma ada manis-manisnya dikit gitu. Iya, kata Bapak ya itu. Tapi yang pastinya kalau saya sedikit grogi Bu Ade. Kenapa? Karena langsung didampingi oleh pengajar praktik saya yang cantik, yang energik dan luar biasa. Pokoknya selalu menginspirasi saya dalam proses pembelajaran Bu Ade. Baik, Bu Ade Rismalasari.
Bisa kita mulai? Iya. Dimulai aja secepatnya ya Bu. Pokoknya kita aja deh. Anggap aja ini pasukan kita berdua lah. Iya. Kita anggap ibu ini nggak ada. Pak. Iya. biar hilang nervous kita ya kan. Pertanyaan pertama Bu Adi, bagaimana perasaan Bu Adi Lismanasari ketika kemarin melaksanakan observasi kemudian langsung saya berada di dalamnya? Pak aduh grogi tuh saya. Karena sebelumnya juga di sini ya, karena belum terbiasa ya Pak. Jadi dilakukan observasi seperti itu. Jadi saya merasa tegang, grogi seperti itu. Yang pastinya ini sangat nervous banget ini Pak. Nah, tapi alhamdulillah tetap berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau Bu Adi dibilang nervous dalam proses pelaksanaan kemarin kayaknya saya terlihat enjoy sih, saya lihat. Karena sejauh ini saya juga telah paham Bu Adi gimana menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian membuat anak-anak itu kayaknya nggak ngantuk begitu. Jadi saya rasa nervousnya itu kayaknya penilaian saya berkurang sih, nggak ada sih menurut saya. Mungkin perasaan Bu Adi karena langsung saya ada di dalam itu ya. Baik Bu Adi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa nggak diceritain dikit tentang area pengembangan apa yang Bu Adi lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Bu Adi lakukan di dalam kelas? Ya, oke Pak ya, di sini akan saya jawab. Kalau tahapan ya pastinya yang saya buat itu merupakan perangkat pembelajaran seperti itu. Terus kemudian untuk area pengembangan diantaranya itu adalah area pengetahuan dan area keterampilan. Jadi untuk pengetahuan ini siswa lah yang nanti untuk menurunkan bagaimana mereka bisa memahami pengetahuan itu kan ya. Jadi sementara untuk keterampilan sendiri yaitu menuliskan rangkuman dari yang sudah kita pelajari gitu. Memang saya lihat sih kemarin waktu proses pembelajaran dan saya langsung saya pantau dari belakang. Memang sudah cukup menurut saya, sudah luar biasa keren. Karena anak-anak juga sangat antusias apalagi pada saat mengerjakan ini kemarin. Baik, Bu Adi. Terus menurut Bu Adi nih, sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Bu Adi sampaikan tadi? Kemudian apakah menurut Bu Adi sudah berhasil disampaikan di kelas atau kira-kira belum berhasil? Oke, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak ya. Namun saya sadari masih banyak kekurangan, jadi harus ada perubahan dan perbaikan kembali. Ada kekurangan yang menurut Bu Adi sih. Kalau memantau saya enggak sih. Intinya anak-anak antusias gitu. Sampai ketika mereka sudah ngerjain berkelompok, mereka antusias presentasi kemarin juga anak-anak juga keren loh gitu, keren luar biasa. Jadi mungkin itu perasaan kita ya kan, kita merasa kurang tapi menurut orang lain ya kayaknya udah cukup. Atau mungkin karena kemampuan saya jauh di bawah Bu Adi bisa jadi. Itu dikatakan belum dikatakan sempurna. Belum sempurna ya. Oke, Bu Adi. Terus menurut Bu Adi nih, ada nggak kekurangan dari kegiatan observasi kemarin atau kendala-kendala yang Bu Adi alami pada saat observasi kemarin? Iya, ya. Jadi kekurangan ataupun kendala yang terjadi diantaranya itu masih ada Pak beberapa siswa ya yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Jadi artinya siswa tersebut itu kurang aktif seperti itu. Nah, jadi dan saya yakin seperti itu juga bahwa ada hal-hal yang pasti juga yang ada dialami oleh guru-guru yang lain. Berarti bukan hal saya aja seperti itu. Iya, berarti ada juga kurang aktif. Kalau menurut saya sih Bu Adi ya, ketika saya juga menyampaikan pasti selalu ada yang begitu. Itu tinggal bagaimana kita menyesuaikan, menyesuaikan supaya kita paham latar belakang mereka apa sih yang membuat mereka tidak aktif. Karena pada dasarnya seperti itu pasti punya latar belakang yang menghambat proses belajarnya atau bisa terbawa ke sekolah. Nah,
seperti itu. Jadi kalau menurut saya udah keren, walaupun juga saya lihat apa yang Bu Ade sampaikan, saya juga lihat memang ada beberapa anak yang memang kurang aktif, ya. Terus kira-kira dari hal yang Bu Ade sampaikan tadi terkait dengan hal tadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa siswa tersebut bisa terlihat kurang aktif gitu? Ya. Jadi mungkin ya Pak ya, ini terkait dengan pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak seperti itu, dan tidak ada sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Nah, jadi maka saya untuk kedepannya ini membagi kelompok yang sesuai dengan gaya dan minat belajar. Nah, jadi misalnya gaya belajar visual atau auditori dan kinestetik ya Pak ya. Nah, jadi di sini saya akan membuat kelompok sesuai dengan gaya tersebut, dan kedepannya agar anak merasa lebih nyaman, lebih menarik seperti itu untuk pembelajaran. Oh, berarti kalau saya ambil kesimpulan kemarin pada saat pembagian kelompok belum sesuai dengan yang tadi ya. Oh, iya, bisa jadi. Karena pada dasarnya sih mungkin mereka karena bukan kelompok, bukan ininya, bukan apa namanya, bukan soulmate-nya kalau anak zaman sekarang ya kan, bukan CS-nya, makanya mereka membuat gak nyaman untuk belajar. Tapi sih pada dasarnya kalau kita harus kelompok mereka dengan soulmate mereka, bukan karena kemampuan belajar, ini justru akan menimbulkan kecemburuan pembelajaran dan mereka tidak bisa berkolaborasi pada dasarnya. Tapi itu udah upaya yang cukup bagus pada dasarnya Bu Ade. Selanjutnya Bu Ade, kira-kira apa yang akan Bu Ade lakukan untuk melakukan sebuah perubahan dan rencana yang akan disampaikan nanti? Jadi di sini ada rencana untuk melakukan perubahan Pak, itu sesuai dengan saya sampaikan sebelum, artinya saya sampaikan belum bisa itu dipastikan ya Pak. Jadi namun tetap pada hari di mana itu saya bisa mengampu mata pelajaran tersebut, jadi bisa jadi minggu depan ataupun minggu yang akan datang atau minggu yang berikutnya Pak, karena akan saya pastikan terlebih dahulu tentang gaya belajar tersebut untuk memudahkan saya dan membagi kelompok belajarnya lebih kecil, tidak terlalu banyak di siswa. Baik Bu Ade, besar harapan saya sih bisa ada perubahan. Kemudian juga saya yakin dengan konsep, dengan proses pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah cukup bagus, dan mudah-mudahan dengan rencana Bu Ade ke depan ini bisa terlaksana dengan baik dan akan memberikan sebuah perubahan bagi anak-anak kita. Dan mudah-mudahan apa yang Bu Ade rencana ini bisa berhasil, kemudian anak-anak bisa lebih nyaman pada saat belajar maupun berkelompok maupun belajar secara mandiri. Karena harapan kita sih sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara, filosofinya bahwa kalau pembelajaran itu kan berpihak pada kita uang taman siswa gitu. Baik Bu Ade, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kemudian lain waktu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal yang sama untuk proses pembelajaran kembali, untuk mengevaluasi kembali, kemudian untuk saling berbagi praktik baik. Apalagi kalau saya nilai nih proses Bu Ade laksanakan panitia observasi juga keren, dan Bu Ade juga bisa berbagi dengan teman-teman. Kiranya tidak hanya satu guru yang disukai anak-anak, tapi kalau bisa kita semua guru disukai. Baik Ibu Ade, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf nih atas waktu mungkin percakapan pasca observasi ini mengganggu Bu Ade. Tadi saya masih ya kan, tapi mudah-mudahan mereka juga masih bisa berjalan nyaman. Dan sekali lagi mohon maaf Bu Ade, lain waktu kita ketemu lagi, mungkin dalam agenda yang berbeda, yang pastinya tetap untuk satu tujuan kita untuk memerdekakan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pasca observasi antara saya, calon guru penggerak Kabupaten Asahan angkatan 11, Rusman dari SMK Taman Sosial Damai, dan rekan saya Ibu Ade Risma Lasari
Kemudian langsung didampingi oleh pengajar praktik saya yang keren tadi, Ibu Firmadena Pusianti atau yang lebih akrab dipanggil dengan Ibu Vivi. Mudah-mudahan percakapan kali ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak.